Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Saat ini kita bertemu lagi untuk kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita memulainya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan hikmat yang cukup, sehingga kami boleh memahami dengan baik apa yang hendak kami pelajari pada kesempatan ini. Amin. Saat ini kita akan mempelajari tentang kekudusan ibadah. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajarannya, bacaan Alkitab yang menjadi dasar atau bahan pembelajaran kita adalah kalian tentu pernah menemui beberapa simbol atau tanda dalam keseharian kita. Misalnya simbol ini. Ada yang tahu ini tanda apa? Benar. Ini merupakan tanda larangan parkir. Di sepanjang jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang kita temui. Ketika hendak melihat atau sedikit lagi kita sampai rumah sakit, kita akan melihat tanda ini. Tanda bahwa rumah sakit tidak jauh lagi dari tempat kita berada. Lalu ada tanda gedung ibadah. Nah, beberapa simbol memiliki arti untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang. Kadang simbol menjadi petunjuk suatu tempat untuk membantu kita memahami tentang keadaan atau situasi yang ada di sekeliling kita. Dalam kehidupan manusia, Allah juga memberikan tanda atau simbol sebagai tanda kehadirannya. Allah memberikan tanda agar manusia mengerti apa yang diinginkan Allah dalam diri manusia. Dalam Keluaran 3 ayat 1-5, mari kita coba baca bersama. Keluaran 3 ayat 1-5 yang bunyinya demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dalam bacaan kita tadi dikisahkan Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya.
Ketika ia sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kemudian dari tengah-tengah semak duri, Allah berseru memanggil Musa, Musa, dan berfirman kepadanya, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nyala api dalam semak duri tidak membuat semak duri itu terbakar. Itu menjadi tanda kehadiran Allah. Allah berbicara kepada Musa melalui nyala api dalam semak duri itu. Dan Musa memahami apa yang diinginkan Allah. Musa mendekati Allah dengan kekudusan. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya sebagai syarat untuk menghampiri atau mendekati Allah. Api dalam semak duri adalah cara Allah berkomunikasi dengan Musa. Pada awalnya, Musa merasa bingung, heran, dia terkejut dengan apa yang dia lihat dan dengar. Tapi pada akhirnya Musa mengerti tanda kehadiran Allah. Nah sekarang, coba kalian pikirkan dan tuliskan pengalamanmu tentang kehadiran Allah yang pernah kamu rasakan. Pernahkah kamu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu, baik melalui simbol atau tanda? Tuliskan pengalaman itu ya. Ceritakan kepada temanmu. Ceritakan di depan kelas. Lalu apa yang kamu rasakan setelah merasakan kehadiran Allah dalam hidup? Allah itu kudus. Oleh karena itu, ketika kita datang kepadanya, kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita telah dipilih dan dipanggil sebagai umat yang dikuduskan, terpisah dari dunia yang hidupnya berpegang pada kebenaran firman Allah. Allah menyatakan bahwa umatnya harus kudus karena ia kudus. Kitab Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 31 itu mencatat tentang bagaimana dosa-dosa Yerusalem yang tidak mengindahkan kekudusan Allah sehingga yang mengecam umatnya. Allah mengecam bangsa Israel karena mereka meremehkan hal-hal yang kudus bagi Allah. Terlebih para imam yang menajiskan hal-hal yang kudus bagi Allah serta tidak memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan tidak mengajarkan perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Dan demikian Allah merasa dirinya dinajiskan di tengah-tengah mereka umat. Mengapa kekudusan dalam ibadah itu penting? Yang pertama, karena Allah menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Yang kedua, Allah adalah kudus, sehingga Ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak yang kudus. Yang ketiga, dengan kekudusan, seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi dengan Allah. Ada beberapa hal yang dapat menolongmu untuk menjaga kekudusan ibadah.
Yang pertama, datang beribadah tepat waktu. Persiapkan waktumu sebelum beribadah agar tidak terburu-buru dan mengganggu ketenangan orang yang beribadah. Lalu, jangan bersungut-sungut ketika diajak beribadah. Misalnya di pagi hari, orang tua membangunkanmu untuk segera bersiap berangkat ke gereja beribadah bersama. Namun engkau dengan ogah-ogahan malas bangun, tidak mau bangun, dan bersungut-sungut, itu akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera yang kau miliki. Itu harus dihindari. Yang kedua, layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dan kesabaran, seperti yang diteladankan Yesus. Tidak boleh atau jangan menyimpan kekecewaan, akar pahit, mendendam, dan tidak mau mengampuni orang lain. Kita harus mau mengampuni orang lain, karena itu adalah syarat bagi kita untuk mendapat pengampunan Tuhan. Yang ketiga, persiapkan ibadah dengan baik dan serius. Jika perlu, lakukan doa puasa agar ibadah berjalan dengan baik. Dan bermain dalam ibadah, terlebih saat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Biasanya saat berdoa, banyak sekali anak-anak yang tidak ikut berdoa. Namun ketika berdoa, malah mengganggu temannya. Sedang pembacaan firman Tuhan, sedang khotbah, tidak fokus, namun sibuk bermain HP. Itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain saat beribadah. Jangan tidak fokus dalam ibadah karena memikirkan hal-hal lain yang tidak penting. Seperti ingat makanan yang di rumah, atau ingat WA, ingat main game, ingin cepat-cepat memeriksa telegram, pesan yang masuk. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Jadi ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok dan kita akan belajar membuat drama. Tema drama ini adalah tentang perjumpaan dengan Allah. Kelompok A membuat drama dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 13 dan kelompok B membuat drama dari Keluaran 19 ayat 14 sampai 25. Setelah kita membuat drama, setelah dramanya dipentaskan, kita akan mendiskusikan pertanyaan berikut. Allah itu kudus. Oleh karena itu, ketika kita datang kepadanya, kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita telah dipilih dan dipanggil sebagai umat Allah yang dikuduskan, terpisah dari dunia, dan hidup berpegang pada kebenaran firman Allah. Dalam Alkitab, Allah memerintahkan agar umatnya tidak melanggar kekudusan Allah. Ia tidak menghendaki umatnya untuk hidup dalam cacat dan celah karena melanggar firman Allah. Panggilan untuk menjaga kekudusan hidup merupakan panggilan hidup umat Allah, karakter umat Allah yang mencerminkan karakter Allah dalam hal
kekudusan Allah atau tidak. Jadi baik, pembelajaran kita tentang kekudusan ibadah sampai di sini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah boleh mempelajari tentang kekudusan ibadah. Agar kami boleh senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami boleh pula beribadah dengan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.